Bab 14 Surat Tetua Brother. Chu Feng tersenyum, tapi senyumnya sangat jahat. Dia mengangkat belati tinggi-tinggi dan meludahkan sepatah kata pun dengan sangat samar. Satu, suara mendesing. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, belati Chu Feng tiba-tiba turun. Aku salah. Aku salah. Chu Feng, aku salah. Tolong maafkan aku. Tolong, jangan hancurkan kultivasi aku, jangan. Chu Cheng berteriak seolah-olah dia gila dan suaranya membawa beberapa suara isak tangis. Dengan itu, Chu Feng juga menghentikan gerakannya dengan sedikit kaget dan tersenyum sambil melihat Chu Cheng saat ini. Dia menemukan bahwa Chu Cheng memejamkan mata, dua deretan air mata mengalir keluar, dan mulutnya terus meminta pengampunan. Tidak hanya ekspresinya yang menyakitkan, seluruh tubuhnya bergetar, dan di bawahnya, bahkan ada genangan air besar dengan bau tidak enak yang keluar darinya. Chu Feng melemparkan belati ke lantai, mencari di sekitar tubuh Chu Cheng dan Chu Zhen, dan akhirnya ia menemukan 5 obat spiritual berkualitas rendah, rumput roh tanah. Setelah melakukan itu, Chu Feng pergi ke depan Chu Cheng, dengan ringan menepuk wajahnya, dan berkata, "Lihat dirimu, siapa sampah sebenarnya? Kamu sekarang harus tahu itu dengan jelas di hati kamu." Haha. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tertawa dan pergi dengan anggun. Setelah Chu Feng pergi, Chu Cheng dan Chu Zhen mendukung diri mereka sendiri dan tersandung ke dalam kegelapan malam. Tapi sebelum mereka pergi lama, wajah cantik keluar dari kegelapan. Itu Chu Yue. Namun, wajah manis Chu Yue sudah dipenuhi dengan keheranan. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Chu Feng, orang seperti apa kamu? Dan kekuatan seperti apa yang kamu miliki?" Tiba-tiba, dia menutup matanya dan dia ingat Chu Feng muda. Tidak peduli berapa banyak orang mengejeknya, dia tidak pernah mengejek kembali. Tidak peduli berapa banyak orang yang menghinanya, dia tidak pernah menyerang balik. Senyum selalu ada di wajahnya dan itu membuat orang merasa kasihan. Itu membuat orang merasa kasihan padanya. Itu membuat orang ingin melindunginya. Akhirnya, Chu Yue membuka matanya dan dia tiba-tiba tersenyum. Mungkin kita salah dengan memandangmu sebagai orang yang lemah. Mungkin ini kamu yang asli. Kamu tidak perlu perlindungan orang lain, karena kamu cukup kuat untuk melindungi orang lain. Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng sudah kembali ke kediamannya sendiri. Dia mengeluarkan 3 Sein Spirit Grasses dan 5 Ground Spirit Grasses keluar. Meskipun rumput roh tanah hanya obat spiritual berkualitas rendah, mereka masih merupakan barang berharga untuk budidaya. Chu Feng merasa bahwa dengan membawa mereka pergi, itu sudah cukup untuk membuat Chu Cheng dan Chu Zhen merasa sedih. Ketika dia memikirkan saudara-saudara yang selalu mempermalukannya baru saja mendapat pelajaran yang diberikan olehnya, Chu Feng merasa sangat segar. Sepertinya ada pepatah yang benar. Terhadap orang jahat, kamu membutuhkan batu gerindra untuk orang jahat. Untuk berbicara dengan orang jahat, orang harus menggunakan tinju mereka. Petik 2. Chu Feng tersenyum, tetapi tidak terburu-buru dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan surat kakak laki-lakinya. Dia membuka surat itu dan barisan karakter yang dikenalnya muncul di depannya. Itu tulisan tangan Chu Guyu. "Saudaraku, 5 tahun telah berlalu sejak kamu memasuki sekolah Azure Dragon, dan kami belum pernah bertemu satu sama lain dalam 5 tahun juga. Setelah beberapa hari lagi, pertemuan keluarga tahunan akan tiba, dan tahun ini, kepala keluarga akan pensiun dari posisinya. Dengan pensiunnya, kita perlu memilih kepala keluarga yang baru, dan ayah adalah salah satu kandidat.
Untuk ayah, ini adalah hari yang sangat penting, jadi aku harap kamu bisa kembali dalam pertemuan tahun ini dan bersorak untuk ayah bersamaku. Meskipun hanya ada beberapa baris kata, maknanya disampaikan. Chu Feng berpikir mendalam tentang isi surat itu. Setiap tahun, dalam pertemuan keluarga, generasi muda keluarga Chu akan mengadakan kompetisi pertukaran bela diri untuk menguji hasil kultivasi mereka. Meskipun itu hanya tes di permukaan, pada kenyataannya, itu menunjukkan potensi generasi muda dan juga menentukan posisi generasi yang lebih tua dalam keluarga. Kali ini, Chu Yuan bisa mendapatkan kualifikasi sebagai kandidat. Karena dia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, dia juga memiliki hubungan absolut antara Chu Guyu. Chu Guyu, dalam generasi muda keluarga Chu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa memasuki sekolah Lingyun. Dia cukup mampu menjadi yang pertama di semua kompetisi keluarga. Potensinya sangat besar, jadi tentu saja, itu mempengaruhi posisi Chu Yuan. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng menemukan pena dan kertas, kemudian mulai menulis surat balasan kepada Chu Guyu. Kontennya sangat sederhana. Tahun ini, dia akan menghadiri pertemuan keluarga, karena Chu Feng juga ingin membantu dalam pemilihan ayahnya. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi keluarga dan setidaknya mendapatkan posisi yang layak. Dengan begitu, dia bisa memberitahu semua orang bahwa kedua putra Chu Yuan tidak biasa-biasa saja. Atau dengan kata lain, Chu Feng merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Setelah menulis surat itu, Chu Feng benar-benar menyempurnakan 3 rumput suci roh dan 5 rumput roh tanah. Waktu itu, Chu Feng akhirnya merasakan penuh di dantiannya. Dengan perkiraannya, setelah menyempurnakan 20 Sein Spirit Grasses lainnya, dia mungkin dapat melakukan terobosan. Namun, ke-20 Sein Spirit Grasses itu akan menelan biaya yang luar biasa. Karena itu, ia menaruh semua harapannya dalam Hun Medicine kedokteran spiritual besok. Pagi berikutnya tiba dan langit mulai cerah. Tapi di alun-alun besar di utara sekolah Azure Dragon, lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Itu adalah salah satu pintu masuk ke gunung obat spiritual. Chu Feng membawa 2 tas. Satu penuh makanan, yang lain benar-benar kosong. Dia melihat sekeliling kerumunan dan berusaha menemukan Chu Yue. Chu Feng, ini. Dia mendengar suara yang akrab dan Chu Yue memang di dekatnya. Dia dengan senang hati melambaikan tangannya pada Chu Feng. Dibandingkan dengan peralatan Chu Feng, Chu Yue jauh lebih sederhana. Dia hanya membawa dompet pinggang dan dia memiliki pakaian yang sama seperti kemarin. Chu Yue, kamu tidak membawa makanan? Perburuan pengobatan spiritual berlangsung selama 10 hari penuh. Apa yang akan kamu makan? Chu Feng memiliki wajah kebingungan. Idiot, jangan lupa bahwa kami adalah organisasi. Aku hanya bertanggung jawab mengejar obat spiritual. Pekerjaan kasar seperti membawa makanan tentu saja akan dilakukan oleh orang lain. Petik 2. Saat Chu Yue mengatakan itu, dia menunjuk ke suatu tempat. Para anggota aliansi Chu ada di sana dan Chu Feng telah melihat mereka kemarin. Memang, 3 dari mereka membawa tas besar, dan itu pasti untuk makanan. Chu Feng, ada tim yang berbeda untuk berburu obat spiritual. Setelah memasuki gunung kami dibagi menjadi 3 kelompok. Petik 2. Di setiap kelompok, ada yang bertanggung jawab untuk membawa makanan, ada yang bertanggung jawab untuk mengelilingi pengobatan spiritual, dan aku bertanggung jawab untuk berburu obat spiritual. Pembagian pekerjaan ditentukan oleh kekuatan,
dan pembagian obat spiritual juga dibagi seperti itu. Chu Yue menjelaskan secara rinci kepada Chu Feng. Dengan itu, Chu Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam perburuan obat spiritual dan dia juga belajar manfaat dari perburuan kelompok. Sebelum dipilih, obat spiritual memiliki sifat spiritual mereka sehingga mereka dapat melarikan diri. Tanpa kekuatan absolut, sangat sulit untuk mencoba dan mengambil obat spiritual sendiri. Itu juga sebabnya sebagian besar murid akan memilih untuk masuk aliansi. Itu karena dengan kekuatan seperti mereka, kekuatan kelompok memang lebih kuat dari kekuatan pribadi mereka. Setelah menggambarkan metode berburu obat spiritual, Chu Yue membawa Chu Feng ke kerumunan aliansi Chu. Setelah semakin dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada satu orang yang kurang dari kemarin. Orang itu persis Chu Cheng. Kemarin, Chu Cheng dipukuli dengan sangat buruk oleh Chu Feng. Seluruh wajahnya menjadi kepala babi, jadi dia pasti tidak punya wajah untuk melihat siapapun. Itulah sebabnya dia meninggalkan kesempatannya dalam perburuan pengobatan spiritual yang langka. Selain Chu Cheng, Chu Feng juga melihat orang yang dikenalnya, dan itu adalah Chu Zhen. Tapi, Chu Zhen saat ini tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tampaknya telah menerima pukulan besar dan itu tampak sangat menyedihkan. Bab 15 Saudara Naga dan Macan. Aku, Chu Feng, hadir sebagai anggota terakhir di sini. Semua orang menyambut Chu Feng. Tepuk, papa. Setelah Chu Yue membawa Chu Feng ke sana, dia bersorak dan bertepuk tangan. Melihat itu, beberapa anggota aliansi Chu yang bukan bagian dari keluarga Chu juga bertepuk tangan untuk menyambutnya dan mengangguk pada Chu Feng. Mereka telah melihat kekuatan Chu Feng kemarin, dan tidak peduli bagaimana keluarga Chu melihat Chu Feng. Setidaknya mereka menyetujui Chu Feng di dalam hati mereka. Tapi, selain Chu Yue dan yang lainnya, para murid keluarga Chu tidak melakukan apa-apa dan pandangan mereka terhadap Chu Feng sangat sakit. Chu Yue, apa yang kamu lakukan? Kamu membawa orang luar seperti dia ke aliansi Chu kami? Cepatlah dan singkirkan dia. Chu Wei tiba-tiba berteriak dengan marah. Itu benar. Aliansi Chu tidak menyambutnya. Singkirkan dia. Pada saat yang sama, orang lain juga mulai berteriak. Suara mereka sangat keras, seolah-olah mereka sengaja melakukan itu untuk membiarkan semua orang di sekitar mereka mendengarnya. Memang, mereka benar-benar menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Saat itu, Chu Feng mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Wei akan menyambut dia seperti itu. Bagaimana itu bisa diterima? Sudah jelas untuk mempermalukannya, terutama di depan semua murid di sekitarnya. Chu Wei, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mengatakan kemarin? Saat itu, Chu Yue panik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Chu Yue, tutup mulut. Apa yang aku katakan dalam aliansi Chu ini berjalan. Aku dapat menerima siapapun, tetapi sama sekali bukan Chu Feng. Chu Wei bahkan tidak memberi Chu Yue kesempatan untuk selesai berbicara. Chu Wei, aku tidak akan pernah mengira kamu. Baik, karena kamu tidak menerimaku, aku akan mundur. Chu Yue akhirnya menyatukan dirinya. Dia tahu bahwa dia digunakan oleh Chu Wei untuk menyebabkan Chu Feng berada dalam situasi yang sulit. Chu Yue, aku khawatir kamu tidak mengatakan ini. Kecuali kamu ingin meninggalkan keluarga Chu, kamu tidak dapat meninggalkan aliansi Chu. Chu Wei dengan dingin tersenyum, seolah-olah dia sudah menebak bahwa Chu Yue akan memiliki reaksi ini. Kamu hanya
Chu Yue menggertakkan giginya karena marah, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa dengan tak berdaya melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng, aku. Chu Yue, tidak perlu dijelaskan. Aku tahu bahwa ini tidak dapat disalahkan pada kamu. Wajah Chu Feng sangat tenang, dan ketika dia memindai Chu Wei dan yang lainnya, dia berkata, "Aliansi Chu, kamu tidak menerima aku, kan? Baik, tidak apa-apa. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku menjamin bahwa suatu hari, aku akan membuat kamu menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini." Petik 2. Hahaha, benar-benar lelucon. Kamu pikir kamu orang yang hebat? Kami akan menyesal. Kamu pikir kamu layak sesuatu untuk kami sesali? Itu benar. Kamu pikir kamu ini siapa? Tak tahu malu. Petik 2. Mereka bahkan tidak memasukkan kata-kata Chu Feng ke dalam hati mereka. Di mata mereka, Chu Feng hanya orang yang tidak berguna, karena sejak dia masih kecil, mereka sudah mencetak tanda seperti itu pada Chu Feng. Tempat ini cukup ramai, tetapi pada saat itu, suara yang jernih tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke atas, dan mereka hanya melihat dua pemuda berjalan perlahan. Mereka adalah sepasang saudara kembar. Pakaian lengan panjang ungu mereka sangat kotor, dan itu sangat kotor sehingga kamu bahkan bisa melihat kilau berminyak. Keduanya memegang tongkat gula, dan sambil mengunyah, mereka terus-menerus membuat suara yang menusuk telinga dan itu benar-benar menjengkelkan. Namun, ketika semua orang melihat lencana di dada mereka, tidak satu pun dari mereka tidak terkejut. Di lencana, ada sepasang sayap. Itu adalah simbol aliansi terkuat di pelataran dalam, aliansi sayap. Itu saudara naga dan harimau dari persekutuan sayap. Pada saat itu, banyak orang mengenali orang-orang itu, dan segala jenis tangisan tanpa henti terdengar. Murid laki-laki mengungkapkan ekspresi hormat, sementara murid perempuan berteriak seolah-olah mereka mencintai kedua orang itu. Bahkan wajah Chu Yue menjadi lebih berat. "Chu Yue, kamu mengenali mereka?" tanya Chu Feng ingin tahu. Nama mereka Bai Long dan Bai Hu. Mereka seusia dengan aku, 16 tahun. Petik 2. TN, Bai is white, Long is dragon, Hu is tiger. Mereka memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama denganku, tetapi mereka lulus ujian murid pelataran dalam pada usia 12 dan mereka bahkan menempatkan pertama pada ujian itu. Menurut rumor, mereka sudah memasuki tingkat roh ke-6 tahun lalu. Mereka adalah murid jenius sejati. Petik 2. Chu Yue memiliki ekspresi serius saat berbicara tentang keduanya dan itu menunjukkan bahwa keduanya sangat penting dalam hati Chu Yue. Tingkat 6 ranah roh pada usia 16. Setelah mendengar kata-kata Chu Yue, Chu Feng juga mengevaluasi kembali saudara naga dan macan karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya Chu Guyu memasuki tingkat ke-6 ranah roh pada usia 17 dan dianggap jenius. Keduanya setahun lebih muda dari Chu Guyu dan itu benar-benar menunjukkan bahwa anggota aliansi sayap bukan orang biasa. Tidak heran mereka dipandang sebagai aliansi legenda. Mereka sepertinya berjalan ke arah kita. Kami tidak menyinggung mereka, bukan? Petik 2. Ketika mereka melihat bahwa target mereka adalah mereka, semua orang di aliansi Chu mulai merasa gugup dan Chu Wei tidak terkecuali. Lagi pula, nama-nama saudara itu terlalu terkenal. Bahkan tanpa status mereka di aliansi sayap, kilau mereka tidak bisa ditutupi. Mereka tidak berani menyinggung orang-orang seperti itu, karena jika mereka melakukannya, itu berarti bahwa mereka dijatuhi hukuman mati di pengadilan dalam.
Tetapi ketika mereka semakin dekat, kerumunan akhirnya menghela napas lega karena mereka tahu bahwa target mereka adalah Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng? Bai Long memandang ke atas dan ke bawah ke arah Chu Feng. Masalah, jawab Chu Feng dengan tenang. Oh, mendengar jawaban Chu Feng, Bai Hu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan juga mulai menghakimi Chu Feng. Ini bagus. Saudara naga dan macan sedang mencari Chu Feng. Petik 2. Dia baru saja memasuki pelataran dalam dan dia menyinggung saudara-saudara. Sangat layak. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Pada saat itu, anggota keluarga Chu semua bahagia. Mereka semua ingin Chu Feng menyinggung beberapa tembakan besar dan kemudian terbunuh oleh mereka. Siapa yang mengira bahwa Chu Feng benar-benar menyinggung saudara naga dan macan? Itu benar-benar membuat mereka sangat gembira. Namun, kata-kata berikutnya yang dikatakan saudara-saudara langsung mengejutkan mereka. Chu Feng tertarik bergabung dengan Wings Alliance? Petik 2. Bab 16. Menolak untuk bergabung. Tunggu. Kurasa aku mendengar mereka baru saja berkata. Tidak mungkin, kamu pasti salah dengar. Kata-kata dari saudara naga dan macan mengagetkan kerumunan yang mengamati dan segala macam ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Pada saat itu, orang-orang di sekitar mereka lebih suka berpikir bahwa mereka salah dengar daripada percaya bahwa kata-kata itu benar. Mereka tidak bisa mengerti mengapa aliansi sayap ingin merekrut Chu Feng. Baru saja, Chu Feng bahkan ditolak oleh aliansi kecil. Bagaimana bisa orang seperti itu mendapatkan respek dari aliansi sayap? Chu Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan Wings Alliance? Mereka tahu bahwa orang banyak itu curiga. Jadi Bai Long dengan paksa menambahkan kalimat lain dan menekankan nada. Apakah ini nyata? Aliansi Wings sebenarnya merekrut orang itu? Petik 2. Dari mana dia berasal untuk mendapatkan undangan dari Wings Alliance? Bukankah aliansi Wings menyebut pertemuan para jenius? Mengapa mereka merekrut orang biasa? Petik 2. Tidak bisa dimengerti. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Apakah dia memiliki area khusus tertentu? Tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apapun. Bahkan aliansi kecil-kecil tidak menyambutnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang kuat? Petik 2. Dengan itu, diskusi langsung meledak di mana-mana seperti minyak goreng dan semua tatapan terkonsentrasi pada Chu Feng. Mereka semua berusaha menemukan apa yang berbeda dari dirinya untuk dapat diundang oleh Wings Alliance. Tetapi tidak peduli apa, mereka tidak dapat melihat bagaimana pemuda itu berbeda. Namun demikian, semua orang masih mengagumi Chu Feng tanpa akhir. Aliansi sayap, tempat para murid yang tak terhitung jumlahnya menantikan dan juga tempat para jenius yang tak terhitung jumlahnya ditolak. Itu benar-benar tanah suci hati para murid pelataran dalam. Aliansi sayap. Mimpi jumlah murid yang tak berujung. Itu adalah mimpi yang hanya bisa dibayangkan dan tidak dapat dipecahkan. Tetapi pada saat itu, ada seseorang yang memasuki tanah suci dan menyelesaikan impian orang lain yang tidak bisa diraih. Bagaimana mungkin mereka tidak iri padanya? Bagaimana ini mungkin? Chu Feng, dia sebenarnya. Tapi, orang-orang yang memiliki wajah paling jelek dan orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa yang paling adalah orang-orang dari keluarga Chu. Terutama Chu Wei. Seolah-olah dia dipukul oleh palu yang berat. Seluruh otaknya berdengung saat dia benar-benar bingung. Chu Yue juga seperti itu. Dia berdiri di sebelah Chu Feng, membuka mulut kecilnya, dan kedua matanya berkedip-kedip tanpa henti sambil secara mengejutkan menatap Chu Feng.
Terhadap reaksi kerumunan, Dragon dan Tiger bersaudara tersenyum karena mereka senang. Lalu mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Dibandingkan dengan reaksi kerumunan, saudara-saudara menantikan reaksi Chu Feng lebih lanjut. Mereka ingin melihat Chu Feng merayakan seolah-olah dia gila dan seolah-olah dia memasuki mimpi. Tapi Chu Feng jelas mengecewakan mereka. Dia tidak terlalu senang dengan ekstasi. Sebaliknya, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan wajahnya setenang air. Yang lebih mengejutkan adalah kata-kata Chu Feng yang keluar selanjutnya. Terima kasih untuk maknanya yang baik, tapi aku tidak ingin bergabung dalam aliansi untuk saat ini. Kata Chu Feng dengan tenang. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Dia menolak. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, kerumunan yang sudah seperti panci minyak mendidih langsung naik ke ekstrim. Hal baik yang tak terhitung banyaknya orang ingin miliki dalam mimpi mereka ditolak. Benar-benar tidak terpikirkan. Setelah mendapat jawaban itu, saudara naga dan macan juga mengerutkan kening dan wajah mereka jelas tidak senang. Chu Feng, jika kamu bergabung dengan Wings Alliance kami, kamu hanya akan mendapat manfaat dalam pengembanganmu di masa depan di Azure Dragon School. Apakah kamu benar-benar akan menolak? Bai Long menasehati dan bertanya. Aku sangat menyesal. Jawaban Chu Feng tegas. Kamu, Bai Hu agak marah. Tetapi sebelum membiarkannya keluar, dia dihentikan oleh tangan panjang Bai Long. Bai Long mengevaluasi kembali Chu Feng sekali lagi dan berkata, Chu Feng, aku harap kamu dapat mempertimbangkan kembali ini. Setelah itu, Bai Long berbalik dan pergi. Setelah tatapan sengit oleh Bai Hu, dia juga pergi dengan langkah besar. Orang itu benar-benar menolak undangan dari aliansi sayap. Apakah dia bodoh? Petik 2. Memandangnya, kamu bisa mengatakan bahwa dia bahkan tidak memikirkannya. Jadi dia pasti tidak tahu nama besar dari aliansi sayap. Ah, sayang sekali. Petik 2. Aku menebak di masa depan, ketika dia memahami kekuatan aliansi sayap, dia akan sangat frustrasi. Masa depan? Jika kamu menyinggung Wings Alliance, dari apa yang aku tahu, orang ini tidak jauh dari kematian. Petik 2. Pada saat itu, semua orang melebarkan mulut mereka dan suara segala macam diskusi berlanjut tanpa akhir. Bahkan Chu Yue memiliki wajah penuh kebingungan ketika dia bertanya, Chu Feng, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Itu tadi. Aku tahu, itu adalah aliansi sayap, organisasi legenda di pengadilan dalam. Kamu tahu, tetapi kamu masih menolak, kamu. Chu Yue benar-benar terdiam. Aku tidak akan masuk aliansi yang tidak aku mengerti. Aku takut bahwa Wings Alliance tidak terkecuali. Petik 2. Chu Feng tersenyum dan senyumnya tidak normal tenang. Tidak peduli dengan tatapan heran dari sekelilingnya, dia dengan elegan berbaur dengan orang banyak, seolah-olah dia bahkan tidak pernah menempatkan aliansi sayap di matanya. Chu Yue terus melihat tempat di mana Chu Feng menghilang. Ekspresinya sangat rumit, dan setelah beberapa saat dia bergumam, Chu Feng, sepertinya aku semakin jarang melihatmu. Sebenarnya, Chu Feng juga terkejut dengan undangan aliansi sayap juga, tetapi karena itu tidak terduga, dia dengan tegas menolak. Lagi pula, ada rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain di tubuhnya. Petir 9 warna. Hal menakutkan yang hampir menghancurkan benua. Jika orang tahu bahwa benda itu ada di dalam dantian Chu Feng, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan para ahli dunia terhadap Chu Feng? Bahkan ada kemungkinan dia akan mengiris perutnya. Setelah beberapa saat, di tempat misterius di luar alun-alun,
naga dan macan bersaudara berdiri di sana dengan ekspresi tertekan. Di depan mereka adalah seorang wanita muda. Gadis itu memiliki kulit putih, alis yang tajam, mata besar, mulut kecil yang semerah ceri. Meskipun wajahnya agak muda, bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang cantik dan orang yang sedikit berkembang. Tetapi, pada saat itu, alis wanita muda itu mengerutkan kening ketika dia bertanya kepada saudara-saudara, "Kamu mengatakan bahwa dia menolak untuk bergabung dengan Wings Alliance?" Senior Su Mei, "Semua yang kami katakan itu benar." Saudara-saudara menjawab pada saat yang sama. Sebenarnya ada seseorang yang berani menolak undangan dari Wings Alliance kita. Dia pasti lelah dengan kehidupan. Gadis itu menggigit bibirnya, dan ada jejak amarah yang melonjak di dalam matanya yang indah. Senior Su Mei, "Sejujurnya, kami bahkan tidak tahu di bagian mana anak itu luar biasa. Tapi, dia disebutkan oleh mereka berdua dan mereka mengatakan kepada kami untuk mengundangnya. Jika kita melakukan sesuatu yang buruk padanya, aku takut." "Apa yang harus ditakuti? Kami sudah memberinya wajah dengan mengundangnya ke aliansi sayap. Tapi sekarang dia berani menolak. Kami memberinya wajah tetapi dia tidak menerimanya." Petik 2. Jika kita tidak membiarkannya merasakan sedikit rasa sakit, di mana kehormatan aliansi sayap kita? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kamu berdua. Jangan khawatir, dengan kakak perempuan aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada kalian berdua. Petik 2. Baiklah. Saudara naga dan macan tidak berani membalas sedikit pun di depan gadis muda yang cantik itu. Juga, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jangan panggil aku sebagai senior. Umur aku tidak ada taranya daripada kamu. Setelah menatap kedua orang itu, dia pergi. Saudara-saudara diam-diam memperhatikan ketika gadis muda itu semakin jauh pergi sampai dia benar-benar pergi. Baru kemudian mereka menghembuskan napas dalam-dalam seolah-olah ada beban yang terangkat. Gadis kecil ini terlalu sulit untuk dilayani. Dia memperlakukan kita seperti budak. Baihu mengeluh ketika dia mengusap keringat di dahinya. Terserah. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tentang status keluarga istimewanya. Mengabaikan latar belakang keluarganya, itu akan cukup hanya dengan melihat pengaruh pengadilan dalam kakak perempuannya, Bai Long berkata dengan getir. Mengenai topik itu, aku lebih menyukai kakaknya. Setidaknya dia jauh lebih lembut. Petik 2. Lemah lembut. Kamu tidak melihatnya ketika dia melakukan kekerasan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Su Mei. Petik 2. Kombinasi dari dua saudara perempuan ini disebut Rou Mei. Ada keindahannya, tetapi aku belum menemukan kelembutannya. Tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita benar-benar harus mengurus itu, Chu Feng? Petik 2. Tn, the Rou, from Su Rou, means gentle, and the Mei, from Su Mei, means beauty. Mari kita beri dia peringatan yang tepat, tetapi kita tidak bisa terlalu berlebihan. Lagi pula, selain para suster, orang itu juga berbicara. Setelah mengatakan itu, Bai Long tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kemarin, dalam pertemuan Wings Alliance yang langka, dua tembakan besar muncul tanpa diundang. Juga, keduanya memberikan permintaan yang sama, dan itu untuk meminta aliansi sayap mengundang Chu Feng. Meskipun mereka tidak mau, aliansi sayap tetap setuju karena kedua orang itu adalah eksistensi yang mereka tidak berani menyinggung.